Ketika kita menyesali masa lalu, berarti kita keluar dari waktu. Atau ketika kita mencemaskan yang akan datang besok atau seminggu lagi itu sebelum lagi, berarti kita keluar waktu. Ketika tidak bisa menikmati waktu sekarang, berarti tidak mensyukuri waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Safa Wafa, solusi hidup Sofai. Alhamdulillah, kembali lagi dengan Buya Asofa. Kali ini dengan quote baru, yaitu waktu adalah sekarang, meniadakan tadi dan nanti. Yang nanti tak dinantikan, yang tadi tak ditadikan. Yang diadakan hanya al-an ad-daim, yaitu sekarang selama-lamanya. Kita seringkali menyesali kejadian yang telah berlalu dan cemas akan masa depan, sehingga membuat kita overthinking dan tidak produktif. Nah, gimana menyikapi waktu menurut Buya Asofaniku? Itu hanya bisa dengan hati yang bertapa. Kalau hatinya tidak bertapa, tidak bisa menikmati waktu sekarang. Ketika tidak bisa menikmati waktu sekarang, berarti tidak mensyukuri waktu. Waktu disebut waktu itu ya sekarang, itu yang hadir. Waktu itu yang dimaksud adalah waktu yang hadir, yang bisa kita isi atau yang bisa kita nikmati. Ketika kita menyesali masa lalu, berarti kita keluar dari waktu. Atau ketika kita mencemaskan yang akan datang besok atau seminggu lagi itu sebelum lagi, berarti kita keluar waktu. Padahal kita diperintahkan untuk masuk ke dalam waktu. Kemudian di situ kita melakukan yang terbaik saat itu. Alias fokus. Fokus menikmati waktu dengan berpikir. Kalau bagi hati dengan berpikir, bagi akal dengan berpikir, bagi ruh dengan bercinta dengan Allah dan atau dengan Rasulullah. Kalau lisan ya bertutur yang santun, mata melihat yang baik-baik yang diperintah dan seterusnya. Itu kunci dari ajaran tasawuf, itu bisa dirangkum ke dalam kita harus bisa mendiami waktu sekarang dengan melakukan yang terbaik. Sini ada kata-kata kesenangan versus kebahagiaan, atau lazat versus sa'adah. Banyak orang terjebak dalam kesenangan sesaat yang mereka kira adalah kebahagiaan. Bagaimana perspektif tasawuf membedakan antara kesenangan jasmani yang fana dengan kebahagiaan ruhani yang abadi? Kebahagiaan itu sifatnya ruhani, bukan jasmani. Yang bersifat ruhani itu dibawa mati, bahkan sampai di kehidupan sesudah mati, di akhirat nanti. Kalau kesenangan itu lebih pada jasmani, sifatnya itu sifat jasmani sementara, dan setelah itu hilang, lenyap atau fana, tak berbekas. Berbeda dengan kebahagiaan. Beda dengan kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu bersifat langgeng, nisbatnya ke ruh,
bukan ke jasad. Nah di situ maka kebahagiaan itu tidak ada di luar ketakwaan. Kebahagiaan kalau menurut tasawuf adalah di saat kita tulus mengabdikan diri kepada Nabi dan menghambakannya kepada Tuhan semesta. Karena Allah, dengan Allah, bersama Allah, di dalam Allah. Itu kebahagiaan, dan itu hanya bisa dilakukan di saat ini atau di masa kini. Kalau di masa tadi berarti kita keluar waktu, atau di masa nanti itu berarti kita keluar dari waktu sekarang. Kita kehilangan nikmat saat ini yang mestinya kita isi dengan bersujud atau bertafakur atau beribadah atau berubudiyah dan berbuat yang positif yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kacamata hakikat ada quote Buya As-Safa, yaitu jangan bersedih atas yang hilang darimu. Ya. Sebab boleh jadi jika masih kamu miliki, kesedihanmu semakin bertambah. Ya. Quote yang kedua, kesulitan-kesulitan telah mengajarkanmu bahwa sesungguhnya tidak ada yang engkau miliki selain Allah. Ya. Itu siratan makna. Di balik kesulitan-kesulitan yang kita alami, sesungguhnya mengajarkan kepada kita bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah, dan tentu kembalinya kepada pemilik kita, ke Allah. Begitupun apalagi barang atau sesuatu yang ada di luar kita, yang tidak nempel dengan kita, itu ya jelas itu ya bukan milik kita. Sesungguhnya hakikatnya semuanya milik Allah. Anak juga semua makhluk ini milik Allah. Kita hanya dititipi. Maka kesadaran itu yang menjadikan kita tidak boleh merasa memiliki dalam arti sesungguhnya lahir batin. Pasti kita akan menyesal nanti saat kehilangan. Kalau bukan kita yang lebih dulu, ya anak kita atau orang tua kita, itu pasti. Karena setiap makhluk pasti akan kembali ke fana, kembali ke ketiadaan. Nah, disitulah maka kita harus pandai-pandai menikmati waktu sekarang dengan dawamud dzikri, melanggengkan zikir setiap saat, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Kita diperintahkan untuk selalu ingat Allah, berada dalam kesadaran penuh sebagai seorang hamba bahwa kita ini ada yang punya dan memiliki Tuhan yang mengatur hidup kita, yaitu Allah. Berarti cara mengobati rasa sedih yang menghampiri hati kita niku ya dengan cara dawamu zikri. Iya, dengan melanggengkan zikir sampai pada tingkat zikir hakiki, hati kita akan sadar bahwa sesungguhnya tidak ada yang kita miliki. Hamba disebut hamba itu karena tidak merasa memiliki apa-apa. Hamba hanya memiliki salah dan dosa. Itu milik hamba. Hanya punya salah dan punya dosa. Keduanya itu harus diakui, kemudian ditebus atau mintakan ampunan kepada Allah dengan beristighfar dan berdoa memohon maaf dan ampunan Allah, khususnya di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, kita akhiri sesi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.